Berhenti sebentar, iya, kamu. Jangan scroll dulu. Pernah gak kamu ngerasa, ada satu momen dalam hidupmu yang kalau diingat lagi bikin merinding? Momen dimana semuanya hampir berakhir. Nafas terasa berat, waktu seperti melambat, dan di detik itu, kamu sadar, ini bisa jadi akhir. Tapi anehnya, kamu masih di sini. Masih bisa baca ini, masih bisa bernafas, masih bisa lanjut hidup seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal, kalau sedikit saja berbeda, mungkin ceritamu sudah selesai waktu itu. Ini bukan kebetulan, karena tidak semua orang diberi kesempatan kedua. Coba kamu ingat lagi, mungkin itu kecelakaan yang hampir merenggutmu. Mungkin sakit yang tiba-tiba datang dan membuatmu lemah tak berdaya. Atau mungkin situasi yang secara logika, kamu tidak seharusnya selamat. Tapi kamu selamat. Dan sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah, kan? Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada beban yang tidak terlihat. Seperti ada sesuatu yang memanggilmu, tapi kamu belum tahu apa. Kamu mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi jauh di dalam hati, kamu tahu ada yang tidak biasa dengan dirimu. Kenapa kamu? Kenapa di saat orang lain tidak diberi kesempatan, kamu justru ditarik kembali? Ini yang jarang disadari banyak orang. Bahwa ada jiwa-jiwa tertentu, yang tidak dibiarkan pergi begitu saja. Bukan karena mereka lebih kuat. Bukan karena mereka lebih hebat. Tapi karena mereka, belum selesai. Belum selesai dengan perannya. Belum selesai dengan misinya. Belum selesai dengan alasan kenapa mereka dikirim ke dunia ini. Dan yang lebih mengejutkan, seringkali, jiwa terpilih justru tidak sadar bahwa dirinya dipilih. Mereka hidup dalam kebingungan, merasa tidak cocok dengan dunia yang biasa, merasa berbeda, merasa seperti terus diuji, ditekan, bahkan dijatuhkan berkali-kali. Tapi anehnya, mereka selalu bangkit, selalu kembali, selalu bertahan, bahkan ketika logika berkata mereka seharusnya sudah menyerah. Kalau kamu pernah merasakan itu, maka kemungkinan besar, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah bagian dari mereka yang pernah disentuh kematian, tapi tidak diambil. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa kamu selamat? Tapi, untuk apa kamu diselamatkan? Karena satu hal yang harus kamu tahu. Kesempatan kedua bukan hadiah. Itu adalah tanggung jawab. Dan cepat atau lambat, hidup akan memaksamu untuk menyadari, alasan sebenarnya kenapa kamu masih ada sampai hari ini. 1. Kamu pernah ada di titik paling dekat dengan kematian. Ada satu jenis pengalaman dalam hidup yang tidak semua orang punya. Bukan sekadar sedih, bukan sekadar takut, tapi momen ketika kamu benar-benar merasa hidupmu berada di ujung garis. Bukan mungkin, tapi benar-benar, hampir selesai. Momen itu datang tanpa aba-aba. Tidak peduli seberapa kuat kamu, seberapa siap kamu, atau seberapa biasa hari itu dimulai. Bisa jadi itu hari yang terlihat normal kamu bangun, menjalani aktivitas seperti biasa, tertawa, bercanda, lalu tiba-tiba semuanya berubah. Detik itu datang, dan di detik itu, kamu sadar sesuatu yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya, hidup itu rapuh. Mungkin itu kecelakaan yang terjadi begitu cepat sampai kamu tidak sempat berpikir. Mungkin itu sakit yang membuat tubuhmu melemah perlahan, seolah energi dalam dirimu sedang ditarik satu per satu. Atau mungkin situasi tertentu yang membuatmu benar-benar kehilangan kendali, di mana kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah. Di momen seperti itu, ada satu hal yang sering terjadi waktu terasa melambat. Suara di sekitarmu jadi samar. Pikiranmu kosong, tapi sekaligus penuh. Ada kilasan-kilasan dalam benakmu orang-orang yang kamu sayangi, hal-hal yang belum sempat kamu lakukan, kata-kata yang belum sempat kamu ucapkan. Dan di dalam hati yang paling dalam, muncul satu kesadaran yang jujur, tanpa topeng. Apakah ini akhir? Ini bukan dramatisasi. Ini realitas yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah benar-benar ada di ambang. Karena di titik itu, semua ego runtuh. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi ambisi dunia, tidak ada lagi pencitraan. Yang tersisa hanya satu hal, keinginan untuk tetap hidup. Dan justru di titik itulah, kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu kamu anggap biasa, nafas, senyuman, waktu bersama orang terdekat tiba-tiba terasa sangat berharga. Kamu mulai sadar bahwa selama ini kamu mungkin terlalu sibuk mengejar sesuatu, sampai lupa menghargai hal-hal yang sebenarnya paling penting.
Tapi yang paling menggetarkan bukan itu. Yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa kamu tidak jadi pergi. Padahal kalau dilihat dari luar, semua tanda mengarah ke sana. Semua kondisi seharusnya membawa kamu ke akhir. Tapi entah bagaimana, kamu tetap bertahan. Dan setelah semuanya berlalu, kamu duduk sendiri, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dan disitulah muncul pertanyaan pertama yang mengganggu pikiranmu. Kenapa aku masih hidup? Pertanyaan ini tidak selalu langsung kamu jawab. Bahkan mungkin kamu mengabaikannya. Kamu mencoba kembali ke rutinitas, mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi jauh di dalam hati, pertanyaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena pengalaman mendekati kematian itu meninggalkan jejak. Jejak yang tidak terlihat, tapi terasa. Kamu mungkin jadi lebih sensitif terhadap hidup. Lebih mudah merenung. Lebih sering bertanya tentang makna. Bahkan terkadang merasa tidak cocok lagi dengan hal-hal yang dulu terasa penting. Dan yang paling aneh, ada bagian dalam dirimu yang merasa, aku seharusnya tidak ada di sini sekarang. Bukan dalam arti negatif, tapi lebih kerasa takjub yang bercampur bingung. Seperti kamu sedang hidup dalam bonus waktu. Dan tanpa kamu sadari, pengalaman itu sebenarnya adalah titik awal. Titik di mana hidupmu mulai bergeser. Titik di mana kamu tidak lagi bisa melihat dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Karena kamu sudah pernah melihat betapa dekatnya kamu dengan akhir. 2. Ada penundaan yang tidak masuk akal. Kalau poin pertama adalah tentang momen mendekati kematian, maka poin kedua adalah tentang sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan dengan logika. Yaitu, kenapa kamu selamat? Karena kalau dipikir secara rasional, seringkali tidak masuk akal. Coba kamu jujur pada dirimu sendiri. Di momen itu, berapa persen kemungkinan kamu untuk bertahan? Kalau dihitung secara logika mungkin kecil. Bahkan mungkin sangat kecil. Tapi kenyataannya, kamu tetap ada. Dan bukan cuma itu. Seringkali, ada detail-detail kecil yang kalau diingat kembali terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang menggeser keadaan di detik terakhir. Mungkin kamu terlambat beberapa detik dari kejadian fatal. Mungkin ada seseorang yang tiba-tiba datang menolong di waktu yang tidak terduga. Mungkin keputusan kecil yang kamu ambil tanpa berpikir panjang, justru menyelamatkan hidupmu. Hal-hal seperti ini sering dianggap kebetulan. Tapi ketika terlalu banyak kebetulan terjadi di satu momen, apakah itu masih bisa disebut kebetulan? Atau justru ada sesuatu yang sedang bekerja di balik layar? Inilah yang disebut sebagai penundaan. Bukan sekadar selamat, tapi seperti ada keputusan yang diubah. Seperti ada garis yang hampir kamu lewati, tapi kemudian ditarik kembali. Dan yang menarik, penundaan ini tidak selalu terasa spektakuler di luar. Kadang terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Bayangkan sebuah pintu yang hampir tertutup, lalu tiba-tiba terbuka lagi. Itulah yang terjadi pada hidupmu. Dan setelah itu, kamu diberi satu hal yang tidak semua orang dapatkan, kesempatan kedua. Tapi disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira kesempatan kedua itu hanya bonus. Sesuatu yang bisa dinikmati tanpa konsekuensi. Sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Padahal tidak, kesempatan kedua selalu datang dengan makna. Masalahnya, makna itu tidak langsung terlihat. Itu sebabnya setelah momen tersebut, banyak orang justru merasa bingung. Mereka tidak tahu harus melakukan apa dengan hidupnya. Mereka merasa ada sesuatu yang berubah, tapi tidak tahu arah perubahan itu kemana. Dan disitulah sering muncul rasa gelisah. Gelisah yang aneh, bukan karena hidup buruk, tapi karena hidup terasa belum tepat. Seperti kamu sedang berada di jalur yang salah, tapi belum menemukan jalur yang benar. Itu bukan tanpa alasan, karena ketika hidupmu ditunda, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai. Bukan selesai dalam arti tugas kecil, tapi sesuatu yang lebih dalam. Bisa jadi peran yang harus kamu jalankan. Bisa jadi orang yang harus kamu temui. Bisa jadi dampak yang harus kamu berikan. Dan selama itu belum terjadi, hidupmu akan terus menarikmu ke arah sana. Kadang dengan cara halus, kadang dengan cara keras. Lewat kegelisahan, lewat kegagalan, lewat perasaan tidak puas yang terus muncul. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk mengarahkanmu. Karena jujur saja, tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali. Dan kamu adalah salah satu yang diberi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bagaimana kamu selamat.
Tapi, apa yang akan kamu lakukan setelah diselamatkan? Karena satu hal yang pasti, penundaan itu bukan akhir dari cerita. Itu adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. 3. Hidupmu berubah setelah kejadian itu. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa momen mendekati kematian bukan hanya sekadar kejadian itu adalah titik balik. Dan titik balik itu tidak selalu langsung terlihat dari luar. Kamu mungkin tetap menjalani hidup seperti biasa, tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap berinteraksi seperti orang lain. Tapi di dalam dirimu, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Perubahan itu halus, tapi dalam. Awalnya mungkin kamu tidak sadar, tapi perlahan, kamu mulai merasakannya. Cara kamu melihat hidup mulai bergeser. Hal-hal yang dulu kamu anggap penting, tiba-tiba terasa kosong. Dan hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan, justru terasa sangat berarti. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa aku melakukan ini? Untuk apa aku hidup seperti ini? Apakah ini benar-benar jalan hidupku? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang karena kamu lemah. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kesadaranmu sedang naik ke level yang berbeda. Karena orang yang belum pernah berada di ambang, biasanya hidup dalam autopilot. Mereka menjalani hari tanpa banyak bertanya, tanpa banyak merenung, tanpa benar-benar memahami betapa berharganya waktu. Tapi kamu sudah pernah melihat ujungnya, dan itu mengubah segalanya. Kamu jadi lebih peka, lebih dalam-dalam merasakan sesuatu. Bahkan kadang kamu merasa terlalu dalam untuk dunia yang terlihat biasa saja. Kamu mulai merasa tidak cocok dengan percakapan yang dangkal, tidak nyaman dengan hubungan yang tidak tulus, tidak tertarik dengan pencapaian yang hanya sekadar terlihat hebat di mata orang lain. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sudah merasakan sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang tidak semua orang alami. Dan perubahan ini kadang membuatmu merasa sendirian, karena tidak semua orang mengerti apa yang kamu rasakan. Ketika kamu mencoba menjelaskan, orang lain mungkin hanya menganggap itu berlebihan. Mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Akhirnya kamu memilih diam, memendam semuanya sendiri. Dan disitulah sering muncul fase kebingungan. Kamu tahu kamu berubah, tapi tidak tahu harus jadi apa. Kamu tahu hidupmu tidak bisa kembali seperti dulu, tapi kamu juga belum menemukan arah yang baru. Seperti berada di tengah jembatan, sudah meninggalkan masa lalu, tapi belum sampai ke tujuan. Fase ini tidak nyaman, kadang bahkan terasa berat, karena kamu seperti kehilangan tempat berpijak. Apa yang dulu kamu pegang sekarang terasa rapuh. Apa yang dulu kamu yakini sekarang mulai dipertanyakan. Tapi justru di fase inilah, proses sebenarnya terjadi. Karena perubahan sejati memang tidak pernah nyaman. Ia mengguncang, ia meruntuhkan, ia memaksa kamu keluar dari versi lama dirimu. Dan pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kamu mulai membentuk versi baru dari dirimu sendiri. Versi yang lebih sadar, versi yang lebih jujur, versi yang tidak lagi sekadar hidup, tapi mulai mencari makna. Dan meskipun jalannya belum jelas, satu hal yang pasti, kamu tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama seperti sebelum kejadian itu. Karena kamu sudah dibangunkan. 4. Kamu sering merasa seperti dijaga. Setelah semua yang terjadi, ada satu perasaan yang sulit dijelaskan dengan logika. Perasaan bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Bukan dalam arti ada orang di sekitarmu, tapi lebih ke sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Kamu mulai menyadari pola-pola aneh dalam hidupmu. Di saat-saat genting, selalu ada jalan keluar. Di saat kamu hampir jatuh terlalu dalam, selalu ada sesuatu yang menarikmu kembali. Di saat kamu berada di titik paling gelap, selalu ada secercah cahaya yang muncul entah dari mana. Dan semakin kamu perhatikan, semakin terasa bahwa ini bukan kebetulan. Seperti ada perlindungan yang bekerja diam-diam. Bukan berarti hidupmu jadi mudah. Bukan berarti kamu tidak pernah mengalami masalah lagi. Justru sebaliknya, ujian tetap datang. Tapi bedanya, kamu selalu lolos. Selalu ada cara untuk keluar. Selalu ada ruang untuk bernafas, bahkan di situasi yang paling sempit. Dan ini menciptakan perasaan yang unik. Di satu sisi, kamu tetap merasakan takut, cemas, dan tekanan seperti manusia pada umumnya. Tapi di sisi lain, ada ketenangan yang aneh. Seperti ada suara kecil di dalam dirimu yang berkata, "Tenang, kamu tidak akan ditinggalkan.
Perasaan ini tidak selalu stabil. Kadang kamu merasakannya kuat, kadang hilang. Kadang kamu yakin, kadang kamu ragu. Tapi ketika kamu melihat ke belakang, mengingat semua momen di mana kamu hampir jatuh, hampir hancur, hampir menyerah, dan kamu masih di sini, sulit untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang menjagamu. Dan ini bukan untuk membuatmu merasa spesial secara berlebihan, tapi untuk membuatmu sadar bahwa hidupmu memiliki nilai, bahwa keberadaanmu tidak diabaikan, bahwa setiap langkahmu, setiap perjuanganmu, tidak luput dari perhatian. Masalahnya, banyak orang tidak menyadari ini. Mereka menganggap semua itu kebetulan. Mereka mengabaikan tanda-tanda kecil. Mereka terus hidup tanpa pernah benar-benar melihat apa yang sudah mereka lalui. Tapi kamu, berbeda. Karena kamu mulai merasakan, mulai menyadari, mulai bertanya, dan kesadaran ini membawa satu konsekuensi. Kamu tidak bisa lagi hidup sembarangan. Karena ketika kamu merasa dijaga, secara tidak langsung kamu juga sedang dipanggil. Dipanggil untuk lebih sadar, dipanggil untuk lebih bertanggung jawab, dipanggil untuk menjalani hidup dengan makna, bukan sekadar rutinitas. Dan mungkin inilah alasan sebenarnya kenapa kamu terus diselamatkan. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memahami bahwa hidupmu punya arah. Dan perlindungan yang kamu rasakan itu bukan akhir dari perjalanan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu sampai di titik ini, satu hal yang tidak bisa kamu pungkiri lagi, hidupmu bukan kebetulan. Kamu sudah melihat sendiri potongan-potongan ceritanya. Dari momen di mana kamu hampir kehilangan segalanya, sampai ke detik-detik aneh yang seolah menarikmu kembali. Dari perubahan dalam dirimu, sampai perasaan bahwa ada sesuatu yang selalu menjagamu. Semua itu bukan kejadian acak. Itu adalah rangkaian yang membentuk satu pesan besar bahwa kamu masih ada di sini, karena memang masih harus ada. Banyak orang hidup tanpa pernah benar-benar sadar kenapa mereka hidup. Mereka berjalan, berlari, mengejar sesuatu, tanpa pernah berhenti dan bertanya, untuk apa semua ini? Tapi kamu, sudah dipaksa untuk melihat lebih dalam. Dipaksa untuk merasakan rapuhnya hidup. Dipaksa untuk sadar bahwa waktu itu terbatas. Dan dipaksa untuk menyadari bahwa setiap detik yang kamu punya sekarang, adalah sesuatu yang tidak semua orang dapatkan. Ini bukan tentang kamu lebih hebat. Ini tentang kamu lebih dibangunkan. Dan dari semua yang sudah kamu lalui, ada satu titik penting yang harus kamu pahami. Kamu tidak diselamatkan hanya untuk kembali hidup seperti sebelumnya. Kalau setelah semua itu kamu tetap hidup tanpa arah, tetap mengabaikan panggilan dalam dirimu, tetap menunda apa yang sebenarnya harus kamu lakukan, maka semua momen itu hanya akan jadi kenangan tanpa makna. Padahal seharusnya, itu adalah titik awal. Titik di mana kamu mulai hidup dengan kesadaran. Titik di mana kamu mulai memilih dengan lebih hati-hati. Titik di mana kamu berhenti sekadar ada, dan mulai benar-benar hidup. Mungkin kamu belum tahu apa misimu. Itu wajar, tidak semua jawaban datang sekaligus. Kadang, yang kamu butuhkan bukan langsung menemukan tujuan besar, tapi mulai dari langkah kecil yang jujur. Mulai mendengarkan dirimu sendiri. Mulai memperbaiki hal-hal yang selama ini kamu abaikan. Mulai bergerak, walau pelan. Karena arah itu tidak selalu ditemukan. Seringkali, arah itu dibentuk. Dan setiap keputusan yang kamu ambil hari ini, akan membawa kamu semakin dekat atau semakin jauh dari alasan kenapa kamu masih diberi waktu. Jadi sekarang, pertanyaannya sederhana. Setelah semua yang kamu lewati, setelah semua kesempatan yang sudah kamu dapatkan, kamu mau jadi apa? Mau tetap jadi orang yang menunggu hidup berjalan sendiri? Atau jadi orang yang akhirnya sadar, dan mulai mengambil peran? Karena pada akhirnya, kematian memang pernah menyentuhmu. Tapi ia tidak membawamu pergi. Dan itu berarti satu hal. Hidup masih menginginkanmu untuk menyelesaikan sesuatu. Jangan sia-siakan. Karena kesempatan kedua tidak datang dua kali. Dan mungkin, apa yang akan kamu lakukan setelah ini, adalah alasan sebenarnya kenapa kamu masih bertahan sampai hari ini. Di sunyi yang tak bersuara, aku bicara dengan luka. Bukan pada dunia,
tapi pada jiwa yang lama terlupa. Aku jatuh berkali-kali, belajar ikhlas, belajar berdiri. Tak semua harus dimengerti, cukup diyakini lalu dilalui. Saat semua terasa berat, aku menunduk bukan menyerah. Di balik lelah yang ku pegang erat, ada doa yang tak pernah patah. Dengan nada batin yang bergetar, ia membimbing saat aku hilang arah. Tenang, tak ada yang benar-benar terlambat. Tuhan bekerja dalam diam yang tepat. Aku bukan yang paling kuat, tapi aku memilih bertahan. Aku bukan yang paling hebat, tapi aku terus melangkah perlahan. Jika hari ini aku terluka, itu bukan tanda aku kalah. Mungkin semesta sedang mengajariku cara mencintai diri lebih ramah. Dengan nada batin yang bergetar, ia menenangkan hati yang gemetar. Percaya, semua akan pulang pada cahaya. Saat aku ikhlas, bukan saat aku memaksa. Jika tak ada yang mengerti, biarlah langit yang menjadi saksi. Aku berjalan bukan untuk dipuji, tapi agar jiwaku tak lagi sepi. Di antara sabar dan doa, aku menitipkan masa depan. Nada batin tak pernah berdusta, ia selalu tahu kemana aku harus pulang.